Baiklah, kepada seluruh calon peserta didik baru, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Selamat bergabung dan menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Seperti kita ketahui, sebelum memasuki suatu lembaga pendidikan, dengan demikian juga sebelum kita memasuki SMA Negeri 2 Tanah Toraja, maka kita perlu mengikuti satu tahap sebagai seorang calon siswa baru, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat dengan kata MPLS. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Pak Jip Tarbun, salah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, yang akan membawakan salah satu materi MPLS, yaitu pendidikan karakter dan anti korupsi. Dalam topik ini ada dua patah kata yang akan saya bahas, kita ketahui bersama, yaitu pendidikan karakter dan yang kedua yaitu anti korupsi. Dua bagian kata ini merupakan suatu ungkapan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, bagaikan dua sisi mata uang. Oleh karena apabila seseorang itu berkarakter, maka secara otomatis dia akan menjadi seseorang yang anti korupsi. Baik, para calon siswa baru yang saya banggakan dan saya kasihi, yang pertama yaitu pendidikan karakter. Saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya definisi daripada pendidikan karakter itu, apa fungsinya, apa tujuannya, dan nilai-nilai apa yang perlu dimiliki oleh seorang siswa yang telah mengikuti suatu masa pendidikan dengan berdasar pada sistem pendidikan karakter. Definisi daripada pendidikan karakter yaitu pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pemberdayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi yang baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif pada alam dan masyarakat. Itu adalah definisi daripada pendidikan karakter. Jadi sesungguhnya yang diharapkan dari siswa adalah di dalam menempuh pendidikan, contohnya bagi kita yang akan menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah atas, maka sangat diharapkan bahwa sebagai seorang yang terdidik, maka dia akan menjadi suatu teladan, akan menjadi seseorang yang memberi teladan positif, berefek positif, baik itu pada masyarakat. Jadi akan dilihat semua oleh masyarakat bagaimana proses pendidikan seorang anak melalui suatu lembaga pendidikan, dan juga berefek positif pada lingkungan alam. Jadi dia akan menjadi seseorang yang cinta lingkungan, dan ini juga sangat terkait erat di dalam visi misi sekolah kita SMA Negeri 2 Tanah Toraja sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsi pendidikan karakter?
Pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang bermoral, tangguh, dan berakhlak mulia. Itu adalah fungsi yang sebenarnya berkait erat dengan apa yang disampaikan di dalam definisi pendidikan karakter itu sendiri. Di sini saya ingin menambahkan bahwa fungsi yang membedakan dengan fungsi daripada pendidikan karakter itu adalah ada salah satu kata yang bertambah di sini, yaitu bahwa seseorang akan tangguh menghadapi segala sesuatu, apakah itu rintangan atau masalah yang akan dihadapi dalam proses atau selama mengikuti proses pendidikan Semanik Tanah Toraja. Jadi jadilah seseorang yang tangguh. Yang ketiga, tujuan pendidikan karakter. Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus. Saya harus garis bawahi ini. Penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Jadi kata terus-menerus di sini, pendidikan karakter itu tidak akan berhenti pada salah satu tahap yang diikuti di dalam proses pendidikan selama berada di lembaga ini. Apa nilai-nilai, sikap-sikap yang ditunjukkan? Jadi nilai-nilai karakter, sikap yang ditunjukkan oleh seorang siswa yang telah mengikuti pendidikan dengan sistem atau yang bertitik berat pada sistem pendidikan berkarakter itu, yang pertama adalah religius. Religius itu berarti taat menjalankan ibadah atau menjalankan perintah-perintah agamanya. Itu dari kata religion. Religion artinya agama. Jadi seorang yang religius itu adalah seseorang yang taat di dalam beragama. Kalau seseorang taat beragama, sudah pasti dia akan menjadi seseorang yang jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan peduli. Inilah semua yang akan dan perlu dimiliki oleh seseorang atau seorang siswa yang telah mengikuti suatu jenjang pendidikan, contohnya kita dari jenjang pendidikan SMA. Jadi sebentar apabila kalian sudah tamat dari SMA ini, maka pendidikan karakter yang akan kalian tunjukkan adalah menjadi teladan yang baik, menjadi orang yang berkarakter, yang dapat ditiru, dan menjadi teladan baik itu bagi masyarakat, dan akan sangat peduli pada siapapun, baik itu kepada sesama, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu anti korupsi. Kata kunci di sini adalah korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu kalau didefinisikan, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan dan yang sejenisnya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain. Jadi, seseorang yang korupsi itu adalah seseorang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Kalau kita melihat definisi daripada korupsi itu dari kamus Oxford, maka dikatakan bahwa korupsi itu adalah suatu perilaku yang tidak jujur atau ilegal. Ilegal itu artinya melawan hukum. Perilaku yang tidak jujur atau ilegal oleh orang yang berwenang. Di sini pada judul di atas, pada tema di atas dikatakan bahwa anti korupsi. Setelah mengenal apa sesungguhnya yang dimaksud dengan korupsi itu,
Maka yang diteruskan dengan kata anti korupsi, seseorang yang anti korupsi itu adalah seseorang yang bersikap, jadi suatu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara. Itu yang dimaksud dengan anti korupsi. Jadi suatu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang adanya korupsi. Tentunya kita tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara, dan tindakan seperti ini sangat merugikan perekonomian dan pembangunan nasional. Jadi anti korupsi itu sama dengan melawan dan menentang perlakuan korupsi. Yang berikut, pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi. Sekali lagi, mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak serta tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jadi tujuan pendidikan korupsi, anti korupsi itu diberikan kepada seseorang atau kepada siswa adalah diharapkan bahwa Anda sebagai generasi yang akan datang, generasi mendatang, akan mengembangkan sikap menolak secara tegas. Menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Yang berikut, apa sesungguhnya penyebab? Ada beberapa penyebab dari terjadinya korupsi. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Kemudian gaya hidup konsumtif, malas, kurangnya sikap keteladanan, dan yang terakhir, tidak menjalankan atau melaksanakan ajaran agama. Itu yang disebut dengan tidak religius. Tindakan-tindakan korupsi itu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi adalah suatu tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan perbuatan-perbuatan curang yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh yang dapat kita lihat, yang dapat kita pahami sebagai tindakan-tindakan korupsi antara lain dalam bentuk suap menyuap. Kadang juga kita melihat dalam media massa ada pejabat yang ditangkap oleh KPK misalnya. Itu karena pejabat tersebut menerima uang terima kasih, misalnya dari pemenang lelang dan yang sebagainya, yang seperti itu. Semua itu termasuk ke dalam tindakan korupsi, melakukan korupsi. Sekalipun itu dikatakan bahwa itu adalah uang terima kasih, tapi dalam perundang-undangan itu tetap dikatakan sebagai sesuatu yang melanggar hukum, ilegal, dan dianggap sebagai suatu tindakan korupsi. Yang berikut, pengadaan barang dan jasa. Di dalam berbagai kegiatan sering terjadi pengadaan barang dan jasa di mana terjadi penggelembungan. Ada istilah penggelembungan suara misalnya, kalau kita
mendengar istilah dari pemilihan, apakah itu pemilihan kepala Lembang, ke pemilihan bupati, gubernur, ataupun presiden, sering kita dengar adanya kata penggelembungan suara. Itu adalah suatu pelanggaran. Nah, di dalam sistem, di dalam istilah korupsi, sering juga terjadi yang disebut dengan penggelembungan dana di dalam pengadaan barang dan jasa. Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana praktek korupsi dilaksanakan di dalam lingkungan kita yang sering kita lihat atau kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, yaitu nilai-nilai. Bagaimana bentuk dan nilai anti korupsi? Bagaimana sikap yang dapat ditunjukkan oleh seseorang yang anti korupsi? Nilai-nilai anti korupsi itu ada beberapa dan banyak. Di antaranya kejujuran. Seseorang yang jujur sudah pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Yang berikut, kemandirian. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kedisiplinan, disiplin dalam segala hal. Bertanggung jawab, dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Bekerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Bersikap berani dan bersikap adil. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi terjadinya korupsi. Karena itu, diharapkan bahwa setelah Anda menempuh pendidikan di SMA 2 ini, kami semua sungguh berharap bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang anti korupsi dengan menunjukkan sikap yang jujur, disiplin, kerja keras, berani, dan adil. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini dalam materi pendidikan karakter dan anti korupsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan akhir kata saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, dan salam prokes.